Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 481. Jalur utama bela diri sejati. Cabang Zewu adalah sekte dengan status tertinggi di antara 9 cabang. Itu juga merupakan sekte pertama yang dihilangkan Lin Xuan. Di antara 8 cabang utama lainnya, 7 diantaranya diberi nama sesuai atributnya. Jadi, kekuatan dan status mereka serupa. Lokasi cabang Zewu sangat dekat dengan cabang Zewu. Meskipun cabang Zewu memiliki anggota paling sedikit, statusnya sebanding dengan 8 cabang. Ketika Penatuali menyebutkan cabang utama cabang Zewu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia merasa bahwa kekuatan Master Sekte cabang Zewu sangat mirip dengan Grand Elder. Akhirnya, setelah Lin Xuan bertanya tentang situasinya, dia memiliki pemahaman tentang 10 cabang utama dari Sekte Roh Elemental. Lin Xuan berpikir sejenak dan membuat keputusan. Penatuali, saya memilih cabang Zewu. Karena Lin Xuan memiliki terlalu banyak rahasia tentang dirinya, dia hanya bisa memilih cabang Zewu yang memiliki orang paling sedikit. Selain itu, Master Sekte cabang Zewu tampaknya cukup kuat. Dengan demikian, dia bisa digunakan sebagai pendukung untuk melindungi Lin Xuan. Selain itu, murid-murid lain dari cabang Zewu semuanya adalah orang-orang jenius yang aneh. Sudah lebih dari cukup bagi Lin Xuan untuk meniru harta mereka. Sedangkan untuk titik energi, dia hanya bisa menemukan cara lain. Cabang Zewu. Penatuali tercengang. Ia sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan berbagai cabang tersebut secara detail. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan tetap memilih cabang Zewu. Apakah kamu yakin ingin memilih cabang Zewu? Penatuali mengkonfirmasi dengan Lin Xuan sekali lagi. Saya yakin, jawab Lin Xuan dengan suara yang dalam. Penatuali berkata kepada Lin Xuan dengan nada serius. Maka kamu tidak akan bersenang-senang di sekte mulai sekarang. Mengapa kamu mengatakan itu? Lin Xuan bertanya. Sebelumnya, Penatuali agak takut dengan cabang Zewu, jadi dia jarang menyebutkannya. Namun, dia memberitahu Lin Xuan tentang 9 cabang secara detail. Pada awalnya, dia mengira cabang Zewu tidak memiliki banyak informasi tentang mereka, karena jumlah orangnya yang sedikit. Namun dari kelihatannya sekarang, cabang Zewu sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Meskipun murid-murid cabang Zewu semuanya sangat jenius, mereka semua sangat dingin dan kejam. Saat mereka bertarung dengan sesama murid, terkadang mereka melumpuhkan atau bahkan membunuh lawannya. Cabang lainnya tidak memiliki hubungan baik dengan cabang Zewu. Tidak hanya itu, murid dari cabang lain juga memiliki dendam hidup dan mati terhadap mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatuali dengan sabar memberi nasihat. Jika Anda memilih cabang Zewu, semua dendam ini akan ditimpakan pada Anda. Di masa depan, Anda mungkin harus menghadapi segala macam masalah. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin bergabung dengan cabang Zewu. Namun, murid-murid cabang Zewu semuanya sangat jenius. Jika Anda ingin memasuki cabang Zewu, Anda harus menjalani tes kekuatan tempur dan bakat Anda. Jika Anda tidak lulus ujian, Anda mungkin cacat atau bahkan mati seketika, Penatuali mengingatkan Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Penatuali. Dia tidak menyangka murid-murid cabang Zewu begitu dingin dan kejam. Namun, sejak Lin Xuan mulai mengembangkan seni bela diri, dia telah membunuh banyak orang. Jadi, dia tidak akan takut dengan ujian cabang Zewu. Penatuali, saya sudah mengambil keputusan. Aku harus merepotkanmu dengan sisanya, kata Lin Xuan dengan suara yang dalam. Baiklah, ikut aku. Penatuali menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin Lin Xuan lurus ke depan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kaki gunung antara Sekte Zewu dan cabang Zewu. Cabang Zewu terletak di gunung besar ini. Lin Xuan, ini adalah token hitam. Ambil, ini adalah cabang Zewu. Berbeda dengan 9 cabang lainnya, cabang Zewu tidak memiliki bangunan apapun di tengah gunung. Sebaliknya, hanya ada beberapa bangunan, seperti istana dan loteng, di puncak gunung. Anda harus pergi ke puncak gunung terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengeluarkan token hitam itu, dan para pembudidaya bela diri cabang Zewu akan mengetahuinya. Dia akan mengatur prosedur tindak lanjut untuk Anda. Penatuali mengeluarkan token logam hitam yang diukir dengan pola 10 gunung besar dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Setelah itu, Penatuali merenung sejenak dan berkata, Lin Xuan, jika kamu gagal bergabung dengan cabang Zewu, kamu bisa datang kepadaku lagi.
Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk memilih lagi. Dia hanya memberi perlakuan khusus pada Lin Xuan karena bakatnya. Dia tidak ingin Sekte Zewu kehilangan kejeniusannya. Terima kasih, Penatua Li. Saya mengerti. Lin Xuan mengambil token hitam itu dan membungkuk kepada Penatua Li, berterima kasih padanya. Dia kemudian berjalan menuju puncak Zewu. Dia tidak ragu sama sekali. Penatua Li menatap punggung Lin Xuan dan tetap diam. Ketika sosok Lin Xuan menghilang, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Di dalam puncak Zewu, Lin Xuan dengan cepat maju. Hanya ada satu jalan menuju puncak Zewu. Selanjutnya, formasi ruang terlarang telah dibentuk dalam jarak 100 mil dari urat nadi utama. Mereka yang budidayanya belum mencapai tingkat kaisar tidak memiliki kualifikasi untuk terbang di udara. Lin Xuan hanya bisa berjalan. Puncak Zewu sangat sunyi, tanpa suara sedikit pun. Ini sangat kontras dengan istana 9 meridian utama lainnya. Ini menunjukkan keheningan dan kehancuran cabang Zewu. Dalam lingkungan seperti itu, para kultivator bela diri biasa mungkin akan ketakutan setengah mati. Ini membutuhkan ketabahan mental yang sangat kuat. Mungkin ini juga salah satu ujian cabang Zewu. Lin Xuan menebak dalam hatinya. Untungnya, kondisi mental Lin Xuan cukup kuat. Waktu berlalu. Saat dia terus maju ke atas, tekanan besar datang dari void di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kecepatan Lin Xuan menjadi semakin lambat. Namun, tekanan ini tidak sebesar jalan Roh Kudus di alam rahasia Tianyuan. Dia bisa menahannya. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam telah berlalu. Lin Xuan juga telah tiba di puncak Zewu. Di puncaknya berdiri White Jade Plaza yang sangat besar. Di depan White Jade Plaza ada aula yang sangat megah. Ini juga merupakan satu-satunya aula besar di cabang Zewu. Di sekelilingnya, ada beberapa loteng yang sangat indah. Seharusnya di sanalah para murid cabang Zewu tinggal. Jumlah mereka sangat sedikit di seluruh puncak. Tempat ini sangat sederhana dan kasar. Itu persis sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Penatua Li sebelumnya. Segera, Lin Xuan mengeluarkan token hitam itu dan hendak melakukan sesuatu. Murid baru lainnya telah tiba. Bab 482, Wu Juechen. Murid baru lainnya, masuk. Suara dingin dan berat meledak di void. Suara ini seperti guntur dari 9 langit, tapi tidak mengguncang telinganya sama sekali. Seolah-olah suara ini muncul di telinganya. Dan suara ini datang dari istana di seberang White Jade Plaza. Hati Lin Xuan terasa berat. Dia tahu betul bahwa orang yang mengeluarkan suara ini tanpa dia sadari adalah pemimpin cabang Zewu. Namun, Lin Xuan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya seperti lautan. Karena energi ini tidak memiliki permusuhan, Lin Xuan tidak menolaknya. Pada saat berikutnya, setelah pergeseran spasial, Lin Xuan menemukan bahwa dia sudah berada di dalam istana megah. Ini adalah satu-satunya istana di cabang Zewu, Istana Zewu. Bagian dalam istana Zewu luas dan kosong. Selain beberapa meja dan kursi, tidak ada apapun di sini. Duduk di puncak istana Zewu adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan wajah tegar dan jubah hitam. Dia memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Di kedua sisi istana Zewu berdiri 2 pria dan 2 wanita. Mereka tampak berusia 20-an. Ketika tatapan Lin Xuan tertuju pada pria parubaya berjubah hitam, hatinya tidak bisa menahan gemetar dan pupil matanya menyusut. Itu karena panel atributnya. Nama, Wu Juechen. Kultivasi, tahap Raja Bela Diri level 7. Bakat budidaya tingkat kaisar, kekuatan tingkat kaisar, bakat kecepatan tingkat kaisar, bakat pedang tingkat kaisar, bakat emas tajam tingkat kaisar, bakat atribut kayu hijau pangkat raja, bakat air berat pangkat raja, dan bakat api merah tingkat kaisar. Bakat bumi tingkat kaisar, bakat atribut Gale tingkat raja, bakat terbang tingkat kaisar, dan bakat elemen gelap tingkat raja, bakat ilusi tingkat raja, bakat ilusi, bakat kerajinan tingkat raja, bakat pengamuk tingkat raja. Seni bela diri, teknik kaisar bumi esensi emas, tingkat kaisar tertinggi, penyelesaian hebat, seni menelan lautan hujan setan, tingkat kaisar tertinggi, penyelesaian hebat, transformasi darah pengapian aura iblis, seni rahasia tingkat menengah, penyelesaian hebat, seni pedang gunung raja absolut, tingkat kaisar, kelas atas, penyelesaian hebat, teknik pedang menelan bulan hujan setan, tingkat kaisar, kelas atas, penyelesaian hebat.
menyodorkan telapak gunung, kelas tertinggi tingkat kaisar, penyelesaian hebat, tinju gemetar surga, kelas atas tingkat kaisar, penyelesaian hebat, rahasia asap awan, kelas atas tingkat kaisar, penyelesaian hebat. Makna mendalam palsu, 100% makna mendalam palsu Dao Pedang, kesempurnaan luar biasa, 95% arti mendalam emas palsu, 90% arti mendalam palsu angin, 80% arti mendalam palsu api, 70% arti mendalam palsu kayu, dan 80% air. Salah arti makna mendalam. 90% arti mendalam palsu bumi, 70% arti mendalam palsu gelap, 70% arti mendalam palsu ilusi. Harta, tidak ada. Lin Xuan melihat panel atribut pria parubaya berjubah hitam di void di depannya. Hatinya juga sangat terguncang. Memang benar, seperti yang dia duga, orang ini seharusnya adalah ketua faksi cabang Zewu. Dia memang layak menjadi master paling istimewa dari 10 meridian utama. Pemimpin cabang Zewu, Wu Juechen, memiliki basis budidaya tahap Raja Bela Diri akhir, level 7. Dikatakan bahwa Sekte Yuanling adalah penguasa benua Dongyuan. Ini karena ada lebih dari 10 ahli tingkat kaisar di Sekte Yuanling. Di antara para pemimpin 10 meridian utama, basis budidaya terendah berada di tahap Raja Bela Diri, tahap tengah. Dengan kata lain, para pemimpin 10 meridian utama sebagian besar adalah panggung Raja Bela Diri dan panggung tengah. Adapun Wu Juechen, sebagai pemimpin cabang Zewu, dia telah mencapai tahap akhir Raja Bela Diri. Dalam 10 meridian utama, mungkin hanya cabang Yuanling yang bisa menandingi cabang Zewu. 8 cabang utama lainnya mungkin sedikit lebih lemah dari Wu Juechen. Beberapa dari mereka bahkan lebih lemah dari Wu Juechen. Hal ini juga menjelaskan mengapa cabang Zewu, yang hanya memiliki jumlah orang yang sedikit, dapat memiliki posisi yang begitu tinggi dan dapat dibandingkan dengan 9 meridian utama lainnya. Ini mungkin alasan utama mengapa Wu Juechen mampu melakukan ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia melihat panel atribut yang tak ada habisnya ini. Selain boneka kaisar setengah tingkat yang tidak dapat dihancurkan yang dilihat Lin Xuan di alam rahasia Tianyuan, Wu Juechen adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya. Ini karena boneka yang tidak bisa dihancurkan itu memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Hati Lin Xuan bergetar, dan dia dengan cepat pulih. Lagi pula, dia telah melihat panel atribut boneka kaisar yang tidak dapat dihancurkan setengah tingkat itu sebelumnya. Bahkan panel atribut Wu Juechen dapat dianggap sebagai salah satu panel atribut terbaik di benua Dongyuan. Namun, panel atributnya tidak bisa dibandingkan dengan boneka yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat membuat Lin Xuan terkejut lagi. Pada saat ini, hati Lin Xuan berubah menjadi desahan, penuh penyesalan. Dia awalnya memiliki ratusan juta titik energi, tetapi dalam perjalanan, dia telah menggunakan semuanya untuk meniru kristal halus. Sekarang, dia menghadapi harta karun yang penuh dengan harta karun, tapi dia tidak bisa meniru semuanya. Dia dipenuhi dengan emosi campur aduk. Namun, Lin Xuan tidak menyesalinya. Bagaimanapun, itu untuk meningkatkan bakat spasialnya. Selain itu, ia juga berhasil meningkatkan bakat spasialnya ke tingkat atas. Pada saat ini, dia mengandalkan bakat spasial kelas atas miliknya agar tidak sepenuhnya rentan di hadapan ahli tingkat kaisar. Adapun harta karun bermutu tinggi yang dimiliki Wu Juechen, dia tidak terburu-buru. Wu Juechen adalah pemimpin cabang Zewu. Selama dia bisa tinggal dan bergabung dengan cabang Zewu, tidak akan sulit baginya untuk bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, akan sangat mudah baginya untuk mengumpulkan poin energi setelah memasuki Sekte Yuanling. Sekte Yuanling. Namun, seluruh benua Dongyuan merupakan sebuah hegemoni dan telah menarik perhatian banyak pejuang dan kekuatan. Gangguan sekecil apapun di sini dapat menyebabkan gangguan yang sangat besar. Maka dia akan memiliki poin energi dalam jumlah besar di akunnya. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Segera Lin Xuan membungkuk dan berkata dengan hormat. Saya Lin Xuan, jenius nomor 1 dalam penilaian perekrutan khusus. Halo, Guru. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token hitam dan token hitam yang diberikan Penatua Li kepadanya. Namun, sebelum Lin Xuan sempat bereaksi, token hitam telah menghilang dan jatuh ke tangan Wu Juechen. Hati Lin Xuan bergetar. Sepertinya jarak antara dia dan pakar tingkat kaisar terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Masih terlalu lemah. Dia harus mempercepat budidayanya di masa depan. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Ekspresinya menjadi lebih penuh hormat.
Wu Juechen memegang token hitam itu dan mengalihkan pandangannya ke sana. Lalu, pandangannya tertuju pada Lin Xuan. Ekspresinya masih sedingin dulu. Dia melanjutkan, jarang. Sudah lama sekali sejak murid nomor 1 penilaian rekrutmen khusus memilih untuk bergabung dengan cabang ZEWU. Wu Juechen menghela nafas dengan emosi, tetapi kata-katanya tidak berfluktuasi sedikit pun. Setelah itu, dia melanjutkan, karena Anda telah memilih untuk datang ke cabang ZEWU, Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menjadi murid cabang ZEWU, Anda harus menerima ujiannya. Tanpa menunggu jawaban Lin Xuan, Wu Juechen melambaikan tangan kanannya, dan bola batu putih seukuran kepala muncul di tangan Lin Xuan. Biarkan aku menguji bakatmu dulu, Anda hanya perlu memegangnya dengan kedua tangan. Sikap Wu Juechen sombong, tidak memberi Lin Xuan kesempatan untuk menolak. Ya Tuan. Saat itulah Lin Xuan bereaksi. Dia memegang bola batu putih dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, Lin Xuan merasakan gelombang energi aneh keluar dari bola batu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini benar-benar metode pengujian seperti ini. Hati Lin Xuan terasa berat. Dia telah menjalani beberapa tes bakat dan sudah menduga hal ini. Sebelum ujian, dia telah menyembunyikan bakat spasialnya, kemampuan untuk mencapai tingkat kaisar, dan chaotic indestructible. Bab 483, Penilaian Kekuatan Tempur. Ini semua terlalu dibuat-buat. Setidaknya untuk sekarang. Jika dia tidak menyembunyikannya, itu mungkin bukan hal yang baik. Dan kemudian bola batu putih di tangannya mulai bersinar dengan cahaya putih. Cahayanya menjadi lebih terang. 4 kultivator muda lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak mengira bakat murid baru itu akan begitu bagus. Dia tidak lebih buruk dari mereka. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di masa lalu. Mungkinkah cabang ZEWU akan mempunyai murid lain kali ini? Memikirkan hal ini, mereka berempat memandang Lin Xuan dengan tatapan yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi acuh dan menghina seperti sebelumnya. Mereka mulai memperhatikan Lin Xuan. Bagaimanapun, jumlah orang di cabang ZEWU terlalu sedikit. Karena itu, mereka harus bersatu menjadi satu. Jika mereka dapat memiliki murid lain dengan bakat yang layak, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Dengan sangat cepat, cahaya bola batu putih di tangan Lin Xuan mencapai batasnya dan berhenti. Cahaya terang telah menerangi seluruh istana ZEWU. Cahayanya sangat lembut dan tidak terasa menyilaukan sama sekali. Bakatnya berkualitas. Wu Juechen melambaikan tangannya dan menyimpan bola batu putih itu. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bakat semacam ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh sekte ZEWU. Dibandingkan dengan murid-murid di bawahnya, Lin Xuan tidak buruk sama sekali. Dan dia membawa kembali sebagian besar muridnya dari luar. Di sekte roh elemental, jumlah cabang ZEWU terlalu sedikit dan kekuatan mereka masih sedikit lemah. Jika orang jenius seperti itu muncul, 9 meridian utama lainnya akan segera membawanya pergi. Karena itu, dia jarang mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Meskipun memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi, meridian utama lainnya tidak membawa pergi Lin Xuan. Sebaliknya, Lin Xuan berakhir di cabang ZEWU. Ini benar-benar masalah yang aneh. Bahkan dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat ini, Wu Juechen sudah membuat keputusan. Jika bakat Lin Xuan tidak terlalu buruk, Wu Juechen akan menerimanya. Lagi pula, murid dengan bakat seperti itu sangatlah jarang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Murid-murid ini sangat penting baginya. Lalu Wu Juechen berkata, selanjutnya adalah uji kekuatan tempur. Di benua Tianyuan, yang kuat masih dihormati, dan kekuatan adalah yang terpenting. Demikian pula, hal yang sama terjadi di sekte roh elemental. Saat dia berbicara, Wu Juechen mengalihkan pandangannya ke kanan, ke orang termuda. Itu adalah seorang pejuang muda yang baru berusia lebih dari 20 tahun, tetapi budidayanya telah menembus tahap transformasi kristal. Zhang Ran, kamu akan bertugas menguji kekuatan tempur Lin Xuan. Ya Tuan, Zhang Ran menjawab sambil tersenyum. Saat dia melihat Lin Xuan, semangat juangnya melonjak. Lin Xuan, kamu masih berada di puncak elemental sea stage. Selama Anda dapat mengambil 3 gerakan dari Zhang Ran, Anda akan lulus ujian. Pada saat itu, Anda akan dapat bergabung dengan cabang ZEWU. Wu Juechen mengatakan ini pada Lin Xuan. Saya mengerti, saya bersedia mengikuti tes kekuatan tempur.
Lin Xuan menjawab dengan suara yang dalam. Kamu bisa bertarung di lapangan Zewu? Wu Juechen melambaikan tangannya. Semua orang di tempat kejadian merasa seolah-olah waktu dan ruang telah terbalik. Sesaat kemudian, mereka semua muncul di White Jade Plaza di luar istana Zewu. Wu Juechen masih duduk di kursi hitam besar, sementara 3 kultivator muda di sampingnya masih berdiri. Di sisi utara dan selatan White Jade Plaza berdiri Lin Xuan dan Zhang Ran. Lin Xuan berdiri diam dengan ekspresi dingin. Nama, Zhang Ran. Kultivasi, tahap transformasi kristal level 1. Bakat budidaya tingkat kaisar, bakat permainan pedang, bakat emas tajam tingkat kaisar, bakat atribut kayu hijau tingkat raja, bakat air berat pangkat raja, bakat api merah pangkat raja, bakat atribut bumi pangkat raja, bakat atribut bumi tingkat raja, bakat atribut Gale tingkat raja, bakat tingkat kaisar luas, bakat ki menerbangkan, bakat kecepatan kaisar, bakat terbang setingkat kaisar. Seni bela diri, teknik pengendalian ki, tingkat kaisar menengah, tingkat pemula, kebenaran, seni rahasia tingkat menengah, tingkat pemula, teknik pedang langit ki besar, tingkat kaisar menengah, tingkat pemula, tinju ki besar bergulir, rendah kelas, tingkat pemula, telapak tangan kita terbatas, tingkat rendah, tingkat pemula, seni transformasi tubuh ki luas, tingkat kaisar menengah, tingkat pemula. Makna mendalam palsu, 15% arti mendalam palsu emas, 20% arti mendalam palsu pedang, 10% arti mendalam palsu angin, 10% arti mendalam palsu bumi, dan 20% arti mendalam palsu ki luas. Konsep, 100% konsepsi artistik kayu, 100% konsepsi artistik air, dan 100% konsepsi artistik api. Harta karun pribadi, pedang misterius Azure, senjata roh kelas menengah tingkat raja. Melihat atribut Zhang Ran, Lin Xuan merenung sejenak. Dia memang layak menjadi murid cabang Zewu. Di seluruh sekte roh elemental, dia bisa dianggap jenius yang luar biasa. Ketika dia berada di alam rahasia Tianyuan, dia bertemu Guo Hongda, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar esensi mendalam negara kelas 1, dan Yunlan, yang menduduki peringkat beberapa teratas. Zhang Ran bahkan lebih kuat dari mereka. Meskipun basis budidayanya berada pada tahap transformasi kristal level 1 di permukaan, dia mungkin bisa mengalahkan prajurit tahap transformasi kristal akhir biasa. Apakah ini kemampuan para murid cabang Zewu? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat matanya berbinar dengan cahaya terang. Bakat ki yang besar, ada begitu banyak talenta di cabang Zewu. Selain itu, Zhang Ran ini jelas merupakan orang dengan tingkat kultivasi terendah dan termuda di antara 4 murid hebat yang hadir. Ini cukup untuk membuktikan level dan kekuatan cabang Zewu. Rumor tersebut sama sekali tidak salah. Pada saat itu, Lin Xuan sudah memutuskan untuk bergabung dengan cabang Zewu. Saudara muda Lin, sekarang saya akan menguji kekuatan tempurmu. Saat ini, Zhang Ran angkat bicara. Halo, Tuan Zhang, silakan bergerak. Lin Xuan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia sudah berurusan dengan banyak prajurit tahap transformasi kristal, dia tidak akan meremehkan Zhang Ran sama sekali. Lagi pula, dia bukanlah seorang kultivator tahap transformasi kristal biasa. Ketika Zhang Ran melihat ekspresi tenang dan percaya diri Lin Xuan, dia mengagumi Lin Xuan di dalam hatinya dan menantikan pertempuran yang akan datang. Orang-orang lain yang hadir semuanya menoleh ke arahnya. Kalau begitu ayo bertarung. Dengan teriakan dingin, Zhang Ran mengeluarkan pedang biru. Pada saat yang sama, kekuatan tahap transformasi kristal meletus dengan ujung tajam yang sepertinya mampu menembus ruang hampa. Jika itu adalah penggarap bela diri panggung laut elemental biasa, dia tidak akan bisa melihat Zhang Ran saat ini. Saudara muda Lin, karena kamu sangat percaya diri, aku akan mengambil langkah pertama. Setelah mengatakan itu, Zhang Ran mengayunkan pedangnya. Ki tanpa batas mewarnai langit azure. Dalam sekejap, cahaya pedang hijau terbang keluar, membawa aura kebenaran yang tak tertandingi, seolah ingin menyapu bersih semua kejahatan di dunia. Jika prajurit dari Evil Dao, Blood Dao, Demon Force, dan lainnya menghadapi serangan seperti itu, kekuatan mereka pasti akan ditekan. Bahkan jika bukan itu masalahnya, seorang kultivator bela diri biasa seperti Lin Xuan tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Kekuatan serangan ini telah mencapai tahap akhir transformasi kristal. Bab 484, 3 Gerakan. Kekuatan yang bagus. Lin Xuan melihat cahaya pedang hijau yang memancarkan aura mulia. Dia memang layak menjadi murid cabang Zewu, seorang jenius yang luar biasa. Dengan serangan pedang biasa,
dia telah melintasi beberapa alam dan mencapai kekuatan tahap transformasi kristal akhir. Namun, dia telah membunuh 2 orang di puncak tahap transformasi kristal. Berturut-turut, banyak kultivator tahap transformasi kristal yang mati di tangannya, jadi tentu saja dia tidak takut pada mereka. Segera setelah itu, Lin Xuan juga menebas dengan pedangnya. Angin jatuh bunuh. Dalam sekejap, gelombang angin dan air mengelilingi pedang hitam seperti tornado. Meskipun langkah ini tidak bisa dibandingkan dengan kehilangan nyawa, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Anginnya kencang, seolah merobek kehampaan. Kemanapun ia lewat, ia mengoyak udara menjadi beberapa bagian. Kekuatannya juga tidak biasa, karena ia menyerang cahaya pedang biru yang dipenuhi aura mulia. Setelah keduanya bentrok, cahaya pedang biru dan angin pertama-tama saling menghancurkan. Berikutnya adalah benturan 2 lampu pedang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara. Kedua lampu pedang itu hancur. Keduanya berdiri diam dan tidak mundur setengah langkah pun. Serangan ini sepertinya setara dengan mereka berdua. Kamu sebenarnya mampu memahami 10% dari makna yang salah dan mendalam ketika kamu berada di Elemental Sea Stage. Lin Xuan, kamu sangat kuat. Ketika Zhang Ran melihat hasil ini, matanya menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia telah menggunakan 10% arti mendalam palsu dari pedang Tao dan melengkapinya dengan budidaya tahap transformasi kristal. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan prajurit tahap transformasi kristal akhir biasa pun akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Meskipun ini bukan kekuatan terkuatnya, itu tetaplah kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Lin Xuan mampu menahan serangan ini dengan mudah. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia segera menyadari bahwa Lin Xuan juga menggunakan 10% dari makna palsunya dalam serangan pedang ini. Namun, tidak seperti arti mendalam palsu pedangnya, apa yang digunakan Lin Xuan adalah arti mendalam palsu angin. Makna mendalam yang palsu sangat sulit untuk dipahami dan semua orang mengetahuinya. Tapi Lin Xuan masih berada di tahap elemental laut, tapi dia benar-benar mampu memahami 10% makna mendalam palsu angin secara lengkap, yang membuat hati Zhang Ran semakin bergetar. Pada saat yang sama, secercah kegembiraan melintas di wajahnya. Dia jarang bertemu seseorang yang bisa bertarung dengan baik di antara teman-temannya. Dia tidak menyangka murid baru, Lin Xuan, akan begitu kuat. Dia bisa melepaskannya dan bertarung dengan baik. Di alun-alun, para pembudidaya muda lainnya juga terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Lin Xuan, yang hanya berada di Elemental Sea Stage, mampu menahan serangan Zhang Ran dengan begitu mudah. Kekuatan tempur semacam ini sudah mumpuni. Sepertinya mereka akan memiliki adik laki-laki lagi. Hanya Wu Juechen, yang duduk di kursi besar dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Selama keberadaannya pada periode akhir tahap Raja Bela Diri, dia adalah salah satu pakar terbaik di seluruh benua Dongyuan dan telah melihat terlalu banyak orang jenius. Meskipun penampilan Lin Xuan dan Zhang Ran tidak buruk, itu tidak mengubah ekspresinya. Segera setelah itu, Zhang Ran menyerang lagi. Wan Qi tanpa batas mengguncang langit. Zhang Ran berteriak keras, dan sejumlah besar esensi kristal melonjak keluar dari kristal mendalam di dantiannya. Pada saat yang sama, makna mendalam palsu pedang, makna mendalam palsu emas, dan beberapa makna mendalam palsu lainnya muncul. Sebuah pedang menebas ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap, seberkas cahaya hijau melintas seolah-olah menembus ruang hampa. Itu membawa ketajaman yang tak tertandingi saat melesat ke arah Lin Xuan. Kemanapun ia lewat, semuanya berwarna biru. Dalam sekejap, seolah-olah langit pun diwarnai biru. Itu sangat menakutkan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tidak buruk. Lin Xuan melihat kuda hijau yang masuk dan sedikit terkejut. Ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Ran telah melepaskan kekuatan tempur tahap transformasi kristalnya. Serangan ini tidak lagi berada pada level tahap transformasi kristal akhir biasa, namun sangat dekat dengan tahap transformasi kristal puncak. Selain 2 kultivator tahap transformasi kristal puncak dari Sekte Jahat Kegelapan, kekuatan tempur Zhang Ran adalah yang terkuat yang pernah dilihat Lin Xuan. Dibandingkan dengan penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir dari penilaian perekrutan khusus, Liu Zimo dan Zhang Ran hanya akan lebih kuat. Jika itu adalah kultivator tahap laut elemental lainnya, atau bahkan kultivator tingkat menengah pada tahap awal tahap transformasi kristal, mereka pasti akan kalah dari Zhang Ran.
Namun, ini hanya untuk petani lainnya. Bagi Lin Xuan, kekuatan Zhang Ran tidak cukup untuk mengalahkannya. Lin Xuan juga berteriak dingin, dan pedang Terminator di tangannya tersapu. Serangan angin tornado. Kali ini, Lin Xuan perlu menggunakan seni bela diri yang lebih kuat untuk menghadapi Zhang Ran. Selain itu, Lin Xuan menggunakan 10% arti mendalam palsu angin dan 5% arti mendalam palsu gelap. Ini khusus digunakan untuk menangani Qi yang mulia. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Kali ini, 3 hantu pedang terbang keluar. 3 sinar pedang dikirim terbang menuju sinar pedang biru. Kemanapun cahaya pedang lewat, langit diwarnai hitam seolah-olah saat itu malam. Dalam sekejap, langit dalam jarak 1000 yard menjadi setengah hitam dan setengah biru. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya gerakan ini. Gerakan ini sebenarnya bisa mengubah sebagian langit. Ini adalah kekuatan seorang prajurit tahap transformasi kristal. Dalam sekejap, kedua lampu pedang itu bertabrakan dengan suara keras. Setelah beberapa suara benturan logam yang memekakkan telinga, hitam dan hijau bentrok dan saling mencabik sebelum kembali ke keadaan semula. Gempa susulan dari pertempuran menyebar ke segala arah. Awan debu membubung dari alun-alun. Kali ini, keduanya mundur 10 meter. Mereka masih berimbang. Kejutan di mata seniman bela diri muda lainnya menjadi semakin kuat. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan, seorang penggarap bela diri panggung laut elemental, tidak hanya memahami 10% makna mendalam palsu pedang, ia bahkan memahami 5% makna mendalam palsu gelap yang sangat langka. Bakat dan potensi Lin Xuan sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Lin Xuan, kekuatan tempurmu cukup kuat, cukup untuk bergabung dengan cabang Zewu. Zhang Ran berteriak pada Lin Xuan dengan tatapan membara. Namun, semangat juangnya tidak melemah sedikit pun. Namun, karena guru mengatakan bahwa dia menginginkan 3 gerakan, ambil satu lagi dari saya. Begitu Zhang Ran selesai berbicara, dia melonjak ke langit dan menatap Lin Xuan. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Kekuatannya melonjak sekali lagi. Satu pedang membelah langit. Pedang itu turun dari atas dan menghantam Lin Xuan dengan keras. Dalam sekejap, suara yang seolah merobek kehampaan terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Terlihat betapa menakutkannya pedang ini. Cahaya pedang biru besar terbang dan menebas. Seolah-olah langit cerah akan terbelah menjadi 2. Sangat menakutkan. Pada saat yang sama, aura kebenaran yang kuat muncul dari tubuh Zhang Ran. Di saat yang sama, segala macam cahaya tajam dan gelombang angin meletus. Zhang Ran mengaktifkan berbagai maknanya yang salah dan mendalam. 20% arti mendalam palsu Qi luas, 20% arti mendalam palsu pedang, dan 15% arti mendalam palsu emas. Pedang ini juga merupakan serangan terkuat Zhang Ran. Menghadapi Lin Xuan yang kuat, Zhang Ran tidak lagi menahan kekuatannya. Bab 485, Lulus Ujian. Sangat kuat. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Zhang Ran memang layak menjadi murid cabang Zewu. Kekuatan serangan ini telah melampaui prajurit tahap transformasi kristal manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Mati. Segera setelah itu, Lin Xuan mulai bergerak. Dia melambaikan pedang Terminator, dan cahaya pedang abu-abu hitam keluar. Kekuatan ini juga sangat luar biasa. Namun, ini masih jauh dari mampu dibandingkan dengan cahaya pedang hijau besar di sisi lain. Pada saat yang sama, aura emas tajam muncul dari tubuh Lin Xuan. Pedang, Qi, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya menempel di sekujur tubuhnya. Dia telah mengaktifkan 20% makna mendalam palsu emas, 10% arti mendalam palsu dao pedang, dan 10% arti mendalam palsu angin. Di bawah penambahan 3 makna besar yang salah, kekuatan cahaya pedang abu-abu hitam juga meningkat pesat. Kemanapun cahaya pedang hitam kelabu lewat, ia meninggalkan bekas hitam. Seolah-olah void telah dibelah, dan itu sangat mengejutkan. 20% arti mendalam palsu emas, 10% arti mendalam palsu pedang dao, dan 10% arti mendalam palsu angin. 3 makna yang salah dan mendalam, bagaimana ini mungkin? Dia masih berada di elemental sea stage, tapi dia sebenarnya bisa memahami 3 makna besar yang salah dan mendalam. Bahkan kakak senior ketiga Li Langtian tidak bisa melakukan ini kan? Bagaimana bisa ada orang jenius seperti itu? Di arena, murid-murid cabang Zewu lainnya telah mencapai tahap transformasi kristal.
Dibandingkan dengan Zhang Ran, mereka semua jauh lebih kuat. Sekilas mereka secara alami mengenali bahwa Lin Xuan telah mengeluarkan 3 makna besar, salah dan mendalam dalam serangan ini. Tapi justru karena itulah mereka semakin terkejut. Arti yang salah dan mendalam sangat sulit untuk dipahami. Banyak penggarap tahap transformasi kristal puncak, bahkan mungkin tidak dapat memahami 20% makna mendalam yang salah. Adapun Lin Xuan, dia bahkan belum mencapai tahap transformasi kristal berturut-turut, tapi dia telah memahami 3 makna besar yang salah dan mendalam. Ini telah melampaui tahap transformasi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka adalah murid cabang Zewu, mereka masih sangat terkejut. Ini melampaui semua yang pernah mereka lihat atau dengar. Meski begitu, mereka jauh lebih rendah dari Lin Xuan. Dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka hanya bisa dianggap jenius biasa. Awalnya, ketika mereka melihat Zhang Ran menggunakan kekuatan penuhnya, mereka masih khawatir dia akan menyakiti Lin Xuan. Bagaimanapun, Lin Xuan pasti bisa bergabung dengan cabang Zewu setelah menerima 2 serangan itu. Namun, mereka tidak berharap Lin Xuan dapat menampilkan lebih banyak kekuatan. Dalam sekejap, Lin Xuan mengeluarkan 3 makna besar, salah dan mendalam. Dengan tambahan 3 makna mendalam yang salah, kekuatan Lin Xuan pasti akan meningkat dalam jumlah besar. Sebagai perbandingan, orang yang mungkin menderita kerugian kali ini adalah Zhang Ran. Selain itu, Lin Xuan sebenarnya mampu menggunakan 3 makna mendalam palsu dengan budidaya elemental si stage-nya. Dapat dilihat bahwa bakat Lin Xuan sangat mengejutkan. Mereka semua sangat terkejut. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, cahaya pedang hitam keabu-abuan Lin Xuan memasuki cahaya pedang hijau raksasa. Setelah suara logam yang memekakkan telinga, suara tajam terdengar. Cahaya pedang biru raksasa itu hancur begitu saja. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, cahaya pedang abu-abu hitam Lin Xuan juga hancur. Kali ini, keduanya berimbang. 3 makna mendalam yang salah. Ketika Zhang Ran melihat hasil ini, ekspresinya juga berubah. Serangan ini adalah serangan terkuatnya. Dia tidak hanya gagal mengalahkan Lin Xuan, tapi dia bahkan tidak bisa unggul. Ini sangat mengejutkan Zhang Ran. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah Lin Xuan sebenarnya menggunakan 3 makna yang besar, salah dan mendalam. 20% arti mendalam palsu emas, 10% arti mendalam palsu pedang Dao, dan 10% arti mendalam palsu logam. Sebagai perbandingan, makna salah dan mendalam yang dia pahami bahkan mungkin tidak sebanding dengan Lin Xuan. Hal ini juga menyebabkan Zhang Ran merasa kalah. Awalnya, dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Di antara rekan-rekannya, ia jarang memiliki lawan yang bisa menandinginya. Selain beberapa jenius spesial di Sekte Zewu, ada juga beberapa kakak dan adik senior. Dia secara alami sangat bangga di hatinya. Terlebih lagi, orang-orang itu jauh lebih tua darinya. Setidaknya beberapa tahun. Dia juga bisa menggunakan perbedaan usia untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bukan karena dia lebih rendah dari orang-orang itu. Tapi sekarang, Lin Xuan hanya berada di tahap laut elemental, dan budidayanya tidak hanya lebih rendah dari miliknya. Penampilannya jelas lebih muda darinya, dan dia bahkan tidak terlihat seperti berumur 18 tahun. Dia sebenarnya telah memahami makna yang salah dan mendalam dan melampaui dirinya. Terlebih lagi, kecakapan bertarungnya bahkan lebih kuat dari miliknya. Jika mereka benar-benar terus bertarung, dia mungkin akan lebih banyak kalah daripada menang. Setelah dibandingkan, dia benar-benar kalah dengan Lin Xuan. Tidak ada alasan lain. Hal ini tentu saja menyebabkan kondisi pikiran Zhang Ran menjadi putus asa. Namun, dia adalah orang yang optimis sejak awal. Dia dengan cepat pulih. Jadi bagaimana jika dia tidak sebaik Lin Xuan? Dia hanya kalah dengan Lin Xuan, tapi dia masih melampaui jenius yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, Zhang Ran menyingkirkan pedangnya dan menatap Lin Xuan sambil tersenyum. Saudara muda Lin Xuan, selamat telah lulus ujian kekuatan tempur. Saya Zhang Ran, kakak laki-laki Anda. Halo, Tuan Zhang. Lin Xuan juga menyingkirkan pedang Terminator dan menangkupkan tangannya. Adik kecil, kamu sangat pintar. Ketika Zhang Ran mendengar ini, dia tertawa dan berkata, saya awalnya adalah murid ke-14 dari cabang Zewu dan juga adik kecil dari cabang Zewu.
Tapi sekarang kamu di sini, kamu akan menjadi adik kecil cabang Zewu mulai sekarang. Aku juga akan memberimu gelar adik kecil. Hanya ada 14 murid di cabang Zewu. Lin Xuan terkejut saat mendengar ini. Karena kamu sudah lulus ujian, masuklah. Saat ini, suara dingin Wu Juechen terdengar. Meski suaranya masih tidak berfluktuasi, suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. Jelas, setelah Lin Xuan mengungkapkan kekuatan dan bakat tempur yang cukup. Sikap Master Cabang Zewu ini pada periode akhir tahap Raja Bela Diri sedikit berubah. Pada saat ini, kekuatan yang tak tertandingi langsung melonjak ke seluruh White Jade Plaza. Itu melilit Lin Xuan, Zhang Ran, dan yang lainnya. Saat itu, beberapa dari mereka merasakan aliran ruang dan waktu. Saat berikutnya, mereka muncul di Istana Zewu. Selain itu, mereka masih dalam kondisi sebelumnya. Wu Juechen masih duduk di atas. Adapun Lin Xuan, Zhang Ran, dan murid lainnya mereka berdiri di bagian bawah meja. Mereka bahkan tidak mengubah posisinya. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Jika mereka tidak mengalaminya sendiri, itu juga menunjukkan betapa kekuatan Wu Juechen yang tak terduga sebagai ahli tingkat Raja Super. Lin Xuan juga terkejut. Tampaknya kekuatannya masih jauh dari tahap Martial Monarch. Dia tetap harus berhati-hati. Bab 486, Lin Xuan menjadi murid Wu Juechen. Zewu Palace. Ekspresi Wu Juechen dingin saat dia melihat Lin Xuan. Pandangan mendalam melintas di matanya. Murid-murid lain tidak melihatnya, tetapi dia adalah ahli tahap akhir Raja Bela Diri. Penglihatannya jauh melampaui murid lainnya. Dia bisa melihat pertarungan antara Lin Xuan dan Zhang Ran. Saat mereka bertukar pukulan satu sama lain, lampu pedang hijau Zhang Ran lah yang hancur. Di sisi lain, cahaya pedang hitam keabu-abuan Lin Xuan tidak rusak sama sekali saat bertabrakan. Setelah tabrakan, cahaya pedang hitam keabu-abuan tiba-tiba pecah. Jelas sekali bahwa Lin Xuan telah menahan kekuatannya selama pertempuran itu. Dalam hal ini, bakat dan potensi Lin Xuan pasti jauh melebihi Zhang Ran. Di seluruh sekte Zewu, mungkin tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Secercah cahaya melintas di mata Wu Juechen. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Segera, Wu Juechen tersenyum dan berkata, "Lin Xuan, apakah kamu bersedia menjadi muridku?" "Saya bersedia." Ekspresi Lin Xuan membeku. Dia juga merasakan perasaan aneh. Namun, dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia membungkuk dan menjawab, "Wu Juechen adalah seorang ahli di tahap Raja Bela Diri, dan menjadi muridnya adalah impian para pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya." Itu juga merupakan tujuan Lin Xuan. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Bahkan jika Wu Juechen memiliki semacam konspirasi, Lin Xuan, sebagai seniman bela diri di Elemental Sea Stage, tidak punya hak untuk menolak. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa memulai upacaranya sekarang?" Wu Juechen mengatakannya dengan acuh tak acuh. Segera, Zhang Ran membawakan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan menerima teh dan menjalani upacara dengan serius. Dia berpikir dalam hati, "Guru, jika Anda tidak mengecewakan saya, Anda akan selalu menjadi tuan saya. Tapi jika kamu mengkhianatiku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Ini adalah cara Lin Xuan dalam melakukan sesuatu. Dia tidak akan menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut akan masalah. "Lin Xuan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid cabang Zewu. Anda juga murid langsung Wu Juechen saya. Di masa depan, Anda dan cabang Zewu akan selalu berada di pihak yang sama. Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun yang akan merugikan cabang Zewu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena telah memberi Anda pelajaran." Wu Juechen mengatakannya dengan dingin. "Jangan khawatir, saya akan mengingat ajaranmu." Lin Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Cahaya terang melintas di matanya. Benar saja, situasi saat ini persis seperti yang dikatakan Penatua Li. Selama dia bergabung dengan cabang Zewu dan menjadi murid langsung guru cabang Zewu, dia akan mampu menjadi salah satu murid langsung Wu Juechen. Sekarang, Lin Xuan telah menemukan seseorang yang bisa dia andalkan. Saat ini, dia hanya perlu mendapatkan poin energi dan sumber daya budidaya yang cukup untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan tempurnya secara signifikan. Tentu saja dia harus berhati-hati. Berhati-hati akan mengurangi banyak masalah. Selamat, adik kecil.
Zhang Ran memberi selamat kepada Lin Xuan sambil tersenyum. Lalu dia menarik Lin Xuan dan memperkenalkannya. Saudara muda Lin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kakak senior ke-11 Lili Jing, kakak senior ke-9 Sun Yun, dan kakak senior ke-7 Zhao San. Kakak senior Li, kakak Sun, Nona Zhao, halo. Lin Xuan membungkuk pada tiga lainnya. Sosok kakak senior ke-11 Lili Jing biasa saja. Dia memiliki wajah yang cantik dan senyuman. Kakak ke-9 Sun Yun bertubuh tinggi dan berotot. Jelas sekali bahwa dia mengembangkan semacam seni bela diri binaraga. Kakak senior ke-7 Zhao San membawa pedang di punggungnya. Ekspresinya dingin dan gagah. Dia adalah seorang pendekar pedang. Halo, adik kecil. Adik kecil, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Saya harap kita bisa rukun. Selamat datang, adik kecil. Mereka bertiga menyapa Lin Xuan dengan senyuman di wajah mereka. Tidak ada arogansi dalam ekspresi mereka. Mereka tidak terlihat sombong seperti yang dijelaskan oleh Penatua Li. Namun, pada kenyataannya, itu karena beberapa dari mereka telah memperhatikan bakat dan kecakapan tempur Lin Xuan sehingga mereka sekarang memiliki pola pikir seperti itu. Lin Xuan masih ingat sikap dingin orang-orang ini ketika dia pertama kali tiba. Namun, Lin Xuan tidak keberatan. Semua orang jenius memiliki harga diri masing-masing, jadi ini bukan masalah besar. Dengan pemikiran dari Lin Xuan, panel properti mereka bertiga muncul di garis pandangnya. Lin Xuan melihat panel properti mereka dan diam-diam terkejut. Ketiganya memiliki bakat yang sangat tinggi. Adapun budidaya mereka, bahkan lebih tinggi. Kakak senior ke-11, Lili Jing, kakak senior ke-9, En Sun Yun semuanya berada pada tahap transformasi kristal yang sama dengan Zhang Ran, tetapi mereka sudah berada di puncak tahap transformasi kristal akhir. Dengan basis budidaya ini, mereka cukup untuk mendapat peringkat di daftar asal bumi. Selain itu, mereka dapat menempati peringkat teratas dalam daftar asal bumi. Kakak senior ke-7 Zhao San bahkan telah mencapai tahap bela diri Void, namun usianya jelas baru 25 atau 26 tahun. Dia bahkan mungkin bisa masuk peringkat di daftar asal surga. Mereka baru berusia 20-an, tetapi mereka sudah memiliki kultivasi seperti itu. Jika tersiar kabar, itu akan mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari cabang Zewu. Menurut rumor yang beredar, setiap murid adalah seorang jenius yang luar biasa. Lin Xuan merenung sejenak. Xuan, kamu telah menjadi muridku hari ini. Menurut aturan masa lalu, aku akan memberimu hadiah. Saat ini, suara Wu Juechen terdengar. Begitu dia selesai berbicara, dua senjata tajam muncul di tangan Wu Juechen. Yang satu berwarna hijau, dan yang lainnya berwarna hitam. Yang hijau adalah pedang, dan yang hitam adalah pedang. Bentuknya sederhana dan polos, namun aura tajamnya sangat menakutkan. Xuan, menurutku bakat pedang Dao dan permainan pedangmu tidaklah rendah. Karena pedang dan bilah ini keduanya adalah artefak roh tingkat raja, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Saya harap Anda dapat menggunakan pedang dan pedang untuk mengeluarkan kemampuan terhebat Anda. Wu Juechen mengatakannya sambil tersenyum tipis. Pisau Dao dan Kendo, itu masih artefak roh tingkat raja. Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Wu Juechen benar-benar tahu bahwa bakat pedangnya tidak lebih lemah dari bakat permainan pedangnya. Meskipun dia selalu memiliki kemampuan untuk meniru dan meningkatkan bakat pedang dan seni bela diri pedang Dao, dia hanya menggunakannya sebagai kartu trufnya dan jarang menggunakannya. Setelah keluar dari negara bagian Fengwu dan datang ke sekte roh elemental, dia belum pernah menggunakan seni bela diri seperti Blade Dao. Wu Juechen sebenarnya masih bisa mengetahui hal ini. Apakah ahli tahap Raja Bela Diri begitu menakutkan? Lin Xuan terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia memperlihatkan ekspresi gembira. Ini adalah senyuman aslinya, tanpa sedikit pun kepalsuan. Meskipun dia telah menjarah banyak harta karun sebelumnya, harta karun tingkat raja sangatlah langka. Dia bahkan tidak memiliki senjata yang sangat bagus. Tapi sekarang, dia bisa menggunakan pisau dan pedang. Perbedaannya begitu besar hingga membuat orang menghela nafas. Dia memang layak menjadi ahli legendaris tak tertandingi di periode akhir tahap Raja Bela Diri, dan dia bisa memberinya dua artefak roh tingkat raja pada saat yang bersamaan. Kemudian, Lin Xuan membungkuk dan menerima dua artefak roh tingkat raja. Pedang Qian dan pedang hitam. Tidak ada pola pada keduanya. Itu tampak seperti pedang biasa,
tetapi ketajaman yang dipancarkannya sangat menakutkan. Artefak roh tingkat raja, ini luar biasa. Mata Lin Xuan menunjukkan senyuman saat dia memuji. Dengan dua pedang artefak roh tingkat raja ini, kekuatannya bisa meningkat sekali lagi. Di sisi lain, Zhang Ran, Li Lijing, dan tiga lainnya diam-diam terkejut saat mendengar ini. Lin Xuan mengandalkan budidaya elemental sea stage untuk melawan Zhang Ran hingga hasil imbang sekarang. Bakatnya pasti tidak kalah dengan mereka. Tapi sekarang, tuan mereka sebenarnya mengatakan bahwa Lin Xuan memiliki bakat pedang yang bagus. Selain itu, dia memberi Lin Xuan dua artefak roh tingkat raja. Sebuah pisau dan pedang. Dengan kata lain, bakat pedang Lin Xuan tidak lebih lemah dari bakat permainan pedangnya. Bab 487, Perkenalan. Dalam pertarungan sebelumnya antara Lin Xuan dan Zhang Ran, Lin Xuan hanya menggunakan teknik pedangnya. Dia bukan tandingan Zhang Ran. Dengan kata lain, Lin Xuan telah menyembunyikan banyak kekuatannya. Sebelumnya, dia sudah dianggap jenius. Bagaimana mungkin dia masih menyembunyikan kekuatannya? Kekuatannya terlalu besar. Li Lijing, Sun Yun, dan dua lainnya sangat terkejut saat melihat ini. Setelah membunuh penggarap bela diri berdosa tahap Raja Bela Diri, saya bisa mendapatkan sepasang senjata pedang tingkat raja dan roh pedang ini. Itu adalah pedang awan hijau dan pedang absolut hitam, keduanya merupakan senjata roh pangkat raja tinggi. Xuan, kamu bisa menggunakannya sebentar. Suara acuh tak acuh Wu Juechen terdengar lagi. Terima kasih tuan. Lin Xuan menyingkirkan dua pedang tingkat raja dan senjata roh dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Saat ini, dia tidak mampu membeli dua artefak roh tingkat raja ini. Namun, itu tepat untuknya. Jika Anda berkultivasi dengan serius dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda, memperjuangkan status dan martabat cabang Zewu akan menjadi balasannya bagi saya. Juga, jika Anda membutuhkan seni bela diri apapun, Anda bisa datang kepada saya selama saya masih di puncak bela diri sejati. Seni bela diri tingkat kaisar melibatkan warisan sekte tersebut, jadi dia tidak bisa dengan mudah mengajarkannya kepada mereka. Namun, seni bela diri tingkat raja baik-baik saja. Wu Juechen mengatakannya dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Lin Xuan membungkuk dan menjawab. Dia juga sangat tersentuh hatinya. Inilah keuntungan menjadi murid ahli tingkat raja super. Kali ini, Lin Xuan memperoleh dua senjata roh tingkat raja tinggi. Jika sebelumnya berada di negara bagian Fengwu, mungkin tidak akan ada satupun senjata roh pangkat raja tinggi di seluruh negara bagian Fengwu. Belum lagi, ada seni bela diri tingkat raja lainnya yang bisa dipilih Lin Xuan. Ini adalah Zewu Imperial Orderku. Xuan, ambillah. Token ini setara dengan saya. Di Sekte Roh Elemental, kalian semua dapat memesan ahli tingkat raja. Di luar Sekte Roh Elemental, di seluruh benua Dongyuan, bahkan keberadaan setingkat kaisar pun harus memberimu wajah. Namun, dalam hal ini, saya hanya meninggalkan 3 aura. Ketika ketiga aura itu habis, saya akan mengambilnya kembali. Ingat, jangan gunakan itu. Hanya jika diperlukan. Kemudian, Wu Juechen mengeluarkan token hitam lainnya dan melemparkannya ke Lin Xuan. Token itu memancarkan tekanan tingkat kaisar. Selain warnanya persis sama dengan yang diambil oleh Murong Xingyu sebelumnya. Namun, aura tingkat kaisar bahkan lebih kuat. Ya tuan, Lin Xuan segera menerimanya dengan ekspresi serius. Dia juga tidak menyangka bahwa Wu Juechen akan benar-benar menganugerahkan Zewu Imperial Order yang begitu penting kepadanya saat dia mengakuinya sebagai tuannya. Di atas panggung, Zhang Ran, Li Lijing, dan Zhao San juga memasang ekspresi rumit di wajah mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Saat Zewu Imperial Order muncul, seolah-olah Master Sekte telah datang secara pribadi. Kekuatannya tidak terbayangkan. Terutama Ordo Kekaisaran Roh Elemental milik Wu Juechen, Master Cabang Zewu, yang berada di urutan kedua setelah token Master Sekte dari Sekte Roh Elemental. Mereka memiliki Zewu Imperial Order yang cukup untuk menyapu seluruh benua Dongyuan. Hampir tidak ada yang berani meremehkan mereka. Namun sebelum ini, guru hanya memberikan kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak laki-laki ketiga, yang telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Bahkan mereka belum pernah diberikan token ini. Tapi sekarang, Lin Xuan hanya berada di level pemula, namun gurunya secara langsung memberikan token ini padanya. Dari sini, dapat dilihat betapa tuannya menghargai Lin Xuan.
Ini juga berarti bahwa, di mata tuannya, Lin Xuan sudah cukup untuk berdiri berdampingan dengan kakak laki-laki tertua dan dua lainnya. Setidaknya, dalam hal bakat, Lin Xuan tidak kalah. Adapun mereka lebih rendah dari Lin Xuan. Memikirkan hal ini, mereka berempat merasakan hati mereka gemetar karena terkejut. Namun, ini adalah kebenarannya, dan mereka tidak dapat membantahnya. Bagaimanapun, dalam pertempuran sebelumnya, Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan bakatnya yang menantang surga. Mereka memang kalah dengan Lin Xuan. Lalu Wu Juechen berkata, "Runner, mulai sekarang, kamu akan membawa Xuan untuk mengalami proses memasuki sekte." "Ya Tuan." Zhang Ran membungkuk dan menjawab. Setelah itu, Wu Juechen memberikan beberapa instruksi lagi sebelum berkata, "Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang." Setelah Lin Xuan dan yang lainnya membungkuk, mereka berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah mereka berlima meninggalkan aula, mereka mengobrol sebentar sebelum berpisah. Zhao San, Li Lijing, dan Sun Yun semuanya memasuki loteng di luar White Jade Plaza. "Adik kecil, loteng di sini diperuntukkan bagi kami para murid untuk tinggal. Di antaranya, formasi pengumpulan roh, formasi pembersihan, formasi penyembunyian nafas dan kebutuhan lainnya semuanya terpenuhi. Anda juga dapat memilih salah satu untuk ditinggali. Ruangan kosong dengan tanda pintu kosong adalah ruangan kosong." Zhang Ran, sebaliknya, tidak pergi. Melihat ini, Zhang Ran menjelaskannya kepada Lin Xuan. "Terima kasih, Tuan Zhang." Lin Xuan melihat sekeliling dan mengangguk. Lalu, Lin Xuan berjalan dan memilih gedung 17. Sementara itu, Zhang Ran menunggu dengan sabar di luar gedung kecil. Setelah Lin Xuan membuat pilihannya, dia mengajari Lin Xuan cara membuka formasi mantra pertahanan untuk berjaga-jaga. 10 menit kemudian, mereka selesai dengan urusan sepele ini. Zhang Ran melanjutkan, "Adik kecil, ikutlah denganku untuk menjalani proses masuk sekte." "Oke, Tuan Zhang." Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia dan Zhang Ran berjalan bersama di puncak bela diri sejati. "Adik kecil, kamu baru saja bergabung dengan cabang Zeuku, jadi kamu seharusnya tidak tahu banyak tentangnya kan? Saat ini, kita punya waktu. Aku akan memberitahumu tentang hal itu di jalan." Dalam perjalanan, Zhang Ran mengatakannya sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu," jawab Lin Xuan. Setelah itu, mereka sedang menuju puncak bela diri sejati. Zhang Ran memperkenalkan situasi cabang Zewu kepada Lin Xuan. Master cabang Zewu, Wu Juechen, adalah tetua ke-8 dari sekte roh elemental. Namun, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Master Sekte dan beberapa ahli Grand Elder yang tiada taranya. Statusnya juga berada di urutan kedua setelah Master Sekte dan Tetua Agung. Dia satu level lebih tinggi dari 8 Master Sekte lainnya. Ini juga merupakan alasan mengapa hanya ada sedikit orang di cabang Zewu. Di sekte roh elemental, status mereka tidak kalah dengan 9 meridian utama lainnya. Dan mereka terdaftar sebagai alasan utama 10 meridian utama. Saat ini, tidak ada tetua lain di cabang Zewu selain Master Sekte, Wu Juechen. Namun, masih ada 14 murid di sini. Termasuk Lin Xuan, yang baru saja menembus ke level pemula, total ada 16 orang di sini. Di antara 15 murid ini, tidak termasuk Lin Xuan, 14 lainnya semuanya berada di tahap transformasi kristal dan menduduki peringkat dalam daftar asal bumi. Di antara mereka, basis budidaya Zhang Ran adalah yang terendah, karena dia hanya berada di level 1 tahap transformasi kristal. Dia, di sisi lain, memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan tahap transformasi kristal akhir berkali-kali. Di atasnya ada murid ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13. Mereka semua berada pada tahap transformasi kristal dan diberi peringkat dalam daftar asal bumi. Murid ke-4, ke-5, dan ke-8 semuanya telah mencapai tahap bela diri void dan masuk dalam daftar asal surga. 3 murid teratas bahkan lebih mengejutkan lagi. Kakak laki-laki tertua, Ye Kongming, kakak laki-laki kedua, Zhong He, dan kakak perempuan ketiga, Shen Yuetong, semuanya berada di panggung Raja Bela Diri. Mereka juga masuk dalam daftar asal-usul surgawi. Di seluruh benua Dongyuan, mereka semua adalah keajaiban luar biasa yang sangat terkenal. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Cabang Zewu ini memang sangat kuat.
Meskipun mereka tidak memiliki banyak murid, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya bela diri biasa. Bab 488, Yuan Wu. Sebagai perbandingan, budidayanya adalah yang terendah. Dia cocok menjadi adik kecil. Namun, Lin Xuan tidak depresi. Dia membawa sistem duplikasi tingkat ilahi bersamanya. Ia dapat terus memperkuat bakat dan potensinya dengan menduplikasi harta karun. Di sekte roh elemental kekuatan tingkat tuan ini, dia lebih percaya diri. Dia akan mampu meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal ini. Segera, dia akan mampu menerobos ke tahap transformasi kristal dan masuk dalam daftar asal bumi, atau bahkan daftar asal surga. Waktu berlalu. Tanpa sadar, mereka berdua berjalan menuruni puncak bela diri sejati sambil mendengarkan penjelasan Zhang Ran. Mereka berjalan menuju gunung-gunung kecil lainnya. Di sekte roh elemental, ada total 10 meridian utama, dan masing-masing menempati 10 gunung tertinggi dan paling megah. Ada juga ratusan gunung lainnya, besar dan kecil, yang mengelilingi 10 meridian utama. Aula misi, aula luar, aula sekte dalam, pavilion pemurnian pil, dan sebagainya semuanya berada di pegunungan yang lebih kecil ini. Dengan Zhang Ran yang memimpin, tentu akan sangat mudah bagi mereka untuk menyelesaikan proses tingkat pemula tanpa hambatan apapun. Kemanapun Lin Xuan lewat, tidak peduli apakah itu tetua sekte luar atau murid sekte luar dari sekte dalam, mereka semua memiliki ekspresi hormat saat mereka memberi jalan untuknya. Hal ini memungkinkan Lin Xuan untuk menyaksikan kekuatan cabang Zewu. Sebagai murid baru cabang Zewu, Lin Xuan secara alami menarik perhatian banyak orang. Dengan demikian, Lin Xuan menjadi terkenal di sekte Zewu. Lin Xuan juga mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah besar poin energi. Setengah jam kemudian, semua proses berakhir. Lin Xuan juga telah resmi bergabung dengan sekte roh elemental dan menjadi murid langsung dari master cabang Zewu. Statusnya sebanding dengan disiplin inti biasa. Pada saat yang sama, ia menerima banyak sumber daya. Sekte tersebut telah mengalokasikan sumber daya ini kepada murid langsung. Selain itu, sumber daya ini dibagi menurut basis budidaya. Namun, karena Lin Xuan adalah murid langsung, jumlah sumber daya yang dia terima secara alami puluhan kali lebih besar daripada basis budidaya yang sama. Jika itu adalah penggarap bela diri panggung laut elemental lainnya, mereka akan mampu menerobos ke tahap transformasi kristal. Mereka mungkin bisa menerobos beberapa bidang. Namun, bagi Lin Xuan, itu bahkan tidak cukup baginya untuk menerobos ke tahap transformasi kristal. Bagaimanapun, bakat Lin Xuan terlalu tinggi. Dia bahkan telah mencapai tingkat kaisar. Dan di seluruh sekte roh elemental, selain Murong Xingyu, tidak ada satupun tingkat kaisar. Belum lagi, Lin Xuan juga memiliki berbagai makna yang salah dan mendalam. Ketika dia menerobos ke tahap transformasi kristal, makna mendalam yang salah ini akan tercetak pada kristal yang dalam ketika makna tersebut memampatkan esensi spiritual ke dalam kristal yang dalam. Dan dia akan menghabiskan banyak sumber daya. Dan ini masih jauh dari cukup. Dalam hal ini, Lin Xuan hanya bisa merasa tidak berdaya. Setelah itu, Zhang Ran membawa Lin Xuan berkeliling tempat-tempat yang lebih penting di sekte roh elemental. Misalnya, aula misi klan, aula sekte dalam, pavilion formasi mantra, pavilion pemurnian senjata, dan sebagainya. Adapun 8 pembuluh darah utama dan cabang roh elemental lainnya, umumnya tidak mengizinkan pembuluh darah utama lainnya untuk naik. Kecuali mereka dipanggil, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Terutama para murid cabang Zewu, mereka memiliki banyak dendam dengan 9 meridian utama lainnya. Jika mereka pergi ke 9 meridian utama lainnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran atau bahkan dikepung. Selama mereka tidak terbunuh, mereka akan terluka parah di puncak 9 meridian utama lainnya. Bahkan Wu Juechen tidak mau membela mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, mereka tidak akan pergi ke 9 meridian utama lainnya. 2 jam kemudian, mereka hampir selesai berbelanja di sekte Zewu. Lin Xuan juga memiliki pemahaman tentang sekte Zewu. Keduanya bersiap untuk kembali. Mereka melanjutkan ke arah cabang Zewu. Dalam perjalanan, Lin Xuan bertanya lagi, "Ten, Zhang, tahukah kamu jika ada metode di sekte roh elemental yang bisa menghasilkan batu roh dalam jumlah besar dalam waktu singkat?" Pada titik ini,
Tian telah melahap semua batu roh di tangannya. Mereka masih jauh dari tahap transformasi kristal. Jadi, jika mereka ingin segera meningkatkan budidaya dan kekuatan mereka, mereka harus mendapatkan banyak uang. Selain itu, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Hanya dengan begitu dia bisa menduplikasi harta karun bermutu tinggi di tubuh Wu Juechen. Ketika Zhang Ran mendengar ini, ekspresinya membeku sesaat. Kemudian dia menyadari bahwa Lin Xuan seharusnya bersiap untuk menerobos ke tahap transformasi kristal. Bakat Lin Xuan mirip dengan bakatnya. Jika dia ingin menerobos ke tahap transformasi kristal, dia mungkin membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu, Lin Xuan ingin mendapatkan banyak uang. Jadi dia berkata, "Adik kecil, jika kamu ingin mendapatkan banyak batu roh dalam waktu singkat, ada caranya. Apalagi ada banyak cara. Namun, sebagian besar metode tersebut berbahaya. Namun, saya punya cara lain yang cocok untuk Anda. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan cepat." "Metode apa?" Ekspresi Lin Xuan berubah serius saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yuanwu Fighting Arena," Zhang Ran mengatakannya sambil tersenyum tipis. Arena pertarungan Yuanwu adalah tempat di mana para penggarap bela diri naik ke arena untuk bertarung dan kemudian berjudi. "Lalu apa aturannya?" Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya, di domain matahari terik negara bagian Fengwu, terdapat tempat serupa untuk berjudi. Dia mendapat cukup banyak uang dari tempat itu. Namun, dia hanya bisa pergi ke tempat seperti itu sekali saja. Jika dia pergi ke sana lagi, seniman bela diri lainnya akan tahu betapa kuatnya dia. Mereka akan merasa kalah, sehingga mereka tidak akan melawannya lagi. Kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan uang lagi. Oleh karena itu, sejak dia pergi, dia harus mendapatkan banyak uang sekaligus. Namun, Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa arena pertarungan seperti itu akan muncul di kekuatan tingkat tuan seperti Sekte Roh Elemental. "Tebakanmu benar, itulah arena pertarungan. Adik kecil, sepertinya kamu pernah mendengar tentang tempat seperti itu atau berpartisipasi dalam pertandingan judi." Zhang Ran mengatakannya sambil tersenyum. Lin Xuan sedikit mengangguk. Zhang Ran melanjutkan, "Aturannya juga sangat jelas. Peserta akan naik ke arena untuk bertarung. Salah satu dari mereka akan menjadi arena lord, menunggu yang lain untuk menantangnya. Penguasa arena dapat menentukan jumlah taruhan yang ingin dia buat. Jika arena lord menang, dia akan bisa mendapatkan semua taruhan dari yang kalah. Jika penantangnya menang, dia akan bisa mendapatkan setengah dari taruhannya dari arena lord. Arena pertarungan tidak akan memotong uang darinya. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan tergantung pada kemampuan Anda. Selain itu, sebagai penguasa arena, Anda juga dapat membatasi batas atas atau batas bawah budidaya penantang. Aturan ini tidak buruk." Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangguk. Ini memang layak disebut Sekte Roh Elemental, karena memang sangat kaya. Mereka pasti akan mengirimkan ahli dari panggung Raja Bela Diri atau bahkan panggung Raja Bela Diri untuk mengawasi arena pertarungan tersebut. Tapi mereka tidak mengambil uang darinya. Ini menunjukkan perbedaan antara kekuatan tingkat penguasa seperti Sekte Zewu dan kekuatan biasa. Lin Xuan, yang pernah berpartisipasi di arena pertarungan sebelumnya, secara alami segera memahami aturan ini. Lalu, Lin Xuan bertanya, "Di mana arena pertarungan Yuanwu? Saya rasa saya belum pernah melihat tempat serupa di tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya." Arena pertarungan Yuanwu terletak di lembah antara puncak gunung tempat cabang logam berada dan puncak gunung tempat cabang roh elemen berada. Kedua cabang ini saat ini merupakan dua cabang terkuat. Adik kecil, jika kamu pergi dan berjudi, kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak uang. Bab 489. Bertemu satu sama lain lagi. Tapi sebagian dari kita pernah ke sana untuk menghasilkan banyak uang. Kami telah meninggalkan reputasi buruk di sana. Kali ini, kamu bisa pergi sendiri. Aku tidak akan pergi." Zhang Ran mengatakannya sambil tersenyum. Lin Xuan sedikit mengangguk dengan ekspresi aneh. Dia tidak berharap para murid cabang Zewu memiliki pemikiran yang sama dengannya. Setelah itu, Lin Xuan bertanya kepada Zhang Ran tentang situasi dan informasi di arena pertarungan Yuanwu sebelum mereka berdua berpisah dan pergi. Zhang Ran kembali ke cabang Zewu. Lin Xuan, di sisi lain, menuju arena pertarungan Yuanwu. Perjalanan ke Yuanwu Fighting Arena ini adalah kesempatan bagus bagi Lin Xuan.
Dia tidak hanya bisa mendapatkan batu roh dalam jumlah besar untuk membantunya menerobos ke tahap transformasi kristal, tapi dia juga bisa membuat dirinya terkenal dalam satu gerakan. Jika dia menjadi terkenal di kekuatan tingkat tuan seperti Sekte Roh Elemental, reputasinya akan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu, dia akan dapat memperoleh poin energi dalam jumlah besar. Setelah itu, dia akan dapat menduplikasi gelombang harta karun bermutu tinggi dari tuannya, Wu Juechen, di cabang Zewu. Dengan itu, dia akan mampu bersiap untuk menerobos ke tahap transformasi kristal. Ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Yuanwu Fighting Arena adalah tempat pertarungan judi terbesar di seluruh Sekte Zewu. Itu terletak di lembah besar antara cabang Zewu dan cabang logam. Di dalam lembah berdiri sebuah alun-alun besar yang panjang dan lebarnya puluhan kilometer. Kerumunan besar mengejutkan Lin Xuan ketika dia tiba. Ada hampir 100.000 murid di alun-alun besar, dan alun-alun itu sangat ramai. Seperti yang diharapkan dari pasukan tingkat tuan. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, dia menghela nafas. Di lembah ini, yang terendah dari 100.000 murid berada pada periode akhir laut asal. Jumlah prajurit tahap transformasi kristal juga tidak sedikit, dan jumlahnya lebih dari 10.000. Hanya kekuatan tingkat tuan seperti Sekte Roh Elemental yang dapat dengan mudah mengumpulkan lebih dari 10.000 murid tahap transformasi kristal dan puluhan ribu murid tahap laut elemental. Lin Xuan, mengapa kamu datang ke Yuanwu Fighting Arena? Pada saat ini, suara kejutan wanita yang menyenangkan terdengar. Lin Xuan berbalik dan melihat Murong Xingyu berdiri 100 meter jauhnya, tersenyum dan menatapnya dengan heran. Di samping Murong Xingyu ada seorang murid perempuan dengan wajah halus dan cantik serta temperamen yang luar biasa. Xingyu, aku juga tidak menyangka akan melihatmu di sini. Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh dan dengan cepat berjalan mendekat. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah setelah merasakan aura budidaya Murong Xingyu. Tahap elemental laut level 9. Dia ingat ketika mereka meninggalkan alam rahasia Tianyuan, budidaya Murong Xingyu masih berada di tahap laut elemental level 7. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menembus 2 level. Bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Dia benar-benar memiliki tubuh yang istimewa. Ekspresi Lin Xuan serius. Arena pertarungan Yuanwu ini cukup bermanfaat bagi para murid. Kami semua, murid dari cabang utama akan meluangkan waktu untuk menonton pertandingan judi dan meningkatkan pengalaman pertempuran kami. Murong Xingyu menjawab. Inilah salah satu alasan mengapa Sekte Roh Elemen mendirikan arena pertarungan Yuanwu. Adik junior Murong, siapa ini? Pada saat ini, gadis temperamental di samping Murong Xingyu bertanya. Tatapan gadis temperamental itu tertuju pada Lin Xuan dengan ekspresi bingung. Murong Xingyu adalah murid langsung guru cabang Mistikin dan juga salah satu dari sedikit orang dengan bakat tertinggi di Sekte Roh Elemental. Dia jenius. Biasanya, dia sangat dingin terhadap murid laki-laki. Namun, hari ini, dia bertemu dengan murid laki-laki muda ini yang menyambutnya dengan senyuman. Ini adalah pertama kalinya. Dia bingung pesona macam apa yang dimiliki orang ini hingga membuat Murong Xingyu memperlakukannya sedemikian istimewa. Namun, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, selain menjadi sedikit lebih tampan, sepertinya tidak ada yang istimewa dari dirinya. Inilah alasan dia mengambil inisiatif untuk bertanya. Guru Zhang, izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Murong Xingyu berkata dengan senyum tipis. Dia adalah Lin Xuan, dia berasal dari negara bagian Fengwu seperti saya, dan dia adalah teman saya. Murong Xingyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Semburat merah muncul di wajahnya. Setelah itu, dia memperkenalkan temannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan, ini adalah murid sekte dalam dari cabang Mistikin kami, Zhang Hongyan. Lin Xuan menoleh. Panel properti Zhang Hongyan muncul di hadapannya. Tapi selain budidayanya lebih tinggi dari Murong Xingyu, dia jauh lebih rendah dari Murong Xingyu dalam hal bakat. Tentu saja, dibandingkan dengan Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan yang lainnya dari negara bagian Fengwu, dia masih jauh lebih tinggi. Bahkan di Sekte Zewu, dia bisa dianggap jenius. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, dengan bakat Murong Xingyu, kecil kemungkinan seseorang yang bisa menjadi temannya adalah seorang kultivator bela diri biasa. Lin Xuan juga menjawab, "Halo, kakak senior." Saudara muda Lin, sama-sama. Zhang Hongyan juga menjawab sambil tersenyum tipis. Setelah mengobrol sebentar,
Murong Xingyu tiba-tiba berkata, "Lin Xuan, saya mendengar bahwa Anda memilih untuk bergabung dengan cabang Zewu setelah menempati posisi pertama dalam penilaian perekrutan khusus. Apakah hasilnya?" "Saya mendengar bahwa untuk bergabung dengan cabang Zewu, seseorang harus menjalani pemeriksaan yang ketat." Setelah Murong Xingyu mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut, ekspresinya langsung berubah serius. Di saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tes-tes itu tidak terlalu sulit, jadi saya lulus semuanya. Sekarang, saya dianggap telah bergabung dengan cabang Zewu. Namun, di cabang Zewu, saya telah menjadi yang termuda dan yang memiliki basis kultivasi terendah, junior termuda." Kata-kata Lin Xuan membawa sedikit lelucon, menyebabkan suasana menjadi tenang. "Kamu lulus, aku tahu kamu bisa lulus." Mendengar itu, senyuman muncul di wajah Murong Xingyu. "Lin Xuan, kamu tidak perlu depresi. Dengan bakat Anda akan dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan sangat cepat. Tetapi tidak masalah jika saya menjadi junior di cabang Zewu." Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. Lin Xuan dan Murong Xingyu mengobrol dengan santai. Di sisi lain, Zhang Hongyan yang mendengarkan dari samping terkejut. Apakah dia salah dengar? Orang ini sebenarnya adalah murid baru yang berhasil lulus ujian cabang Zewu dan bergabung dengan cabang Zewu. Dia mampu mencapai puncak tahap elemental laut sebelum dia berusia 20 tahun, dan itu sudah luar biasa. Di saat yang sama, ini berarti dia memiliki bakat luar biasa. Tapi sekarang dia benar-benar mampu lulus ujian cabang Zewu. Sebagai salah satu cabang utama dari sekte roh elemental, cabang Zewu berada di peringkat bersama 9 meridian utama lainnya. Meskipun jumlah orang di cabang Zewu sangat kecil, kurang dari 1/1000 jumlah orang di cabang utama lainnya. Namun, statusnya tidak kalah sedikit pun dengan 9 meridian utama lainnya. Selain fakta bahwa Master Fraksi yang sangat kuat itu bukan hanya ahli terkemuka dari sekte roh elemental tetapi juga seluruh benua Dongyuan, alasan lainnya adalah bahwa setiap murid cabang Zewu adalah seorang jenius yang menakutkan. Dari segi bakat saja, salah satu dari mereka tidak kalah dengan murid inti lainnya dari garis keturunan utama. Bab 490. Naik panggung. Adapun Lin Xuan, sebagai murid baru tingkat pemula, ia mampu lulus penilaian cabang Zewu dan bergabung dengan cabang Zewu. Bakatnya jelas tidak kalah dengan murid cabang Zewu lainnya. Tidak heran jika Murong Xingyu, yang selalu memperlakukan pria dengan hormat, akan memperlakukan Lin Xuan dengan sikap seperti itu. Ternyata mereka semua jenius dengan tipe yang sama. Zhang Hongyan menghela nafas dalam hatinya. Cara dia memandang Lin Xuan tidak lagi acuh tak acuh, tapi penuh hormat. Lagi pula, jika Lin Xuan benar-benar jenius. Bahkan jika Lin Xuan hanya berada di puncak tahap elemental laut, jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit baginya, yang berada di tahap transformasi kristal tingkat ketiga, untuk mengalahkan Lin Xuan. Dia memiliki peringkat yang sama. Adapun Lin Xuan dan Murong Xingyu, mereka tentu saja tidak menyadari perubahan sikap Zhang Hongyan. Keduanya berasal dari negara bagian Fengwu, sehingga bisa dianggap berasal dari kampung halaman yang sama. Selain itu, usia mereka sama, jadi tentu saja mereka punya banyak topik untuk didiskusikan. Setelah mengobrol sebentar, Murong Xingyu mengubah topik dan berkata, "Lin Xuan, apakah kamu datang ke arena pertarungan Yuanwu untuk berpartisipasi dalam pertarungan perjudian? Lebih atau kurang?" Lin Xuan sedikit mengangguk. "Saya sedang bersiap untuk menerobos ke tahap transformasi kristal, tetapi saya tidak memiliki sumber daya yang cukup. Saya sedang bersiap untuk mendapatkan uang di arena pertarungan Yuanwu ini." Lin Xuan tidak menyembunyikan apapun dan dengan tenang menyatakan rencananya. "Kalau begitu aku akan bisa menyaksikan keanggunanmu nanti," kata Murong Xingyu sambil tersenyum tipis, matanya berkedip penuh harap. Dia ingat mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Lin Xuan bertarung berdua sendirian dan mengalahkan 2 prajurit sekte jahat kegelapan yang setidaknya berada di tahap transformasi kristal akhir. Dengan kekuatan tempur Lin Xuan, dia pasti bisa mendapatkan gelombang batu roh di arena pertarungan Yuanwu ini. Dia juga menantikan Lin Xuan untuk bisa menunjukkan kepalanya di arena pertarungan dan menjadi terkenal di sekte Zewu. Ketika Zhang Hongyan mendengar ini, dia juga melirik Lin Xuan dengan ekspresi aneh. Di arena pertarungan Yuanwu ini, mereka memang bisa mendapatkan batu roh dalam jumlah besar. Namun, itu membutuhkan kekuatan yang cukup.
Jika kekuatan Lin Xuan tidak cukup, dia tidak hanya akan dipukuli secara menyedihkan, tetapi dia juga akan kehilangan segalanya. Orang ini sangat percaya diri. Mungkinkah budidaya elemental stage-nya tidak cukup? Itu tidak realistis. Namun, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah murid-murid cabang Zewu sama berbakatnya dengan rumor yang beredar. Zhang Hongyan juga memperlihatkan ekspresi antisipasi. Mari kita tonton taruhannya dulu. Lin Xuan tidak menanggapi. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan mengalihkan pandangannya ke seluruh arena pertarungan Yuan Wu. Sebelumnya, dia mengobrol dengan Murong Xingyu dan tidak punya waktu untuk melihatnya. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari betapa luas dan besarnya arena pertarungan Yuan Wu. Dibandingkan dengan alun-alun di puncak cabang Zewu, alun-alun ini bahkan lebih luas. Di sekeliling alun-alun terdapat sejumlah besar kultivator bela diri Sekte Zewu. Di tengah alun-alun ada 10 arena putih abu-abu yang tinggi dan lebar, tempat para prajurit bertarung dan berjudi. Pada saat ini, ada murid yang bertarung di 10 arena. Di antara mereka, alam terendah adalah tahap laut elemental akhir. Yang tertinggi telah mencapai tahap transformasi kristal tingkat ke-6, dekat dengan tahap transformasi kristal akhir. Dan di seluruh alun-alun, budidaya tertinggi hanya berada di tahap transformasi kristal. Sedangkan untuk tahap bela diri void yang lebih tinggi, bahkan di sekte roh elemental, mereka sudah menjadi murid inti. Menurut aturan sekte tersebut, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan perjudian ini. Kebanyakan dari mereka berada dalam pengasingan atau di luar pelatihan. Tentu saja, mereka tidak akan muncul di Yuan Wu Fighting Arena. Dan di luar bagian timur alun-alun dekat cabang Zewu, ada pavilion yang tinggi namun sangat kuno. Ada banyak pengurus dan diaken di sekte tersebut. Bahkan ada 2 tetua sekte luar tahap Raja Bela Diri akhir yang berjaga. Mereka seharusnya berada di sini untuk menekan arena pertarungan Yuan Wu. Jika kedua belah pihak terlalu bersemangat dan tidak bisa berhenti berkelahi, atau jika mereka melakukannya dengan sengaja, kemungkinan besar pihak lain akan mati. Dan di arena pertarungan Yuan Wu ini, semua muridnya adalah murid dari Sekte Roh Elemental. Mereka yang bisa naik ke arena untuk berjudi semuanya adalah murid baik dari Sekte Zewu. Jika salah satu pihak kehilangan nyawanya, itu akan menjadi kerugian bagi Sekte Roh Elemental. Tentu saja, situasi seperti itu tidak diperbolehkan. Kedua tetua panggung Martial King telah memainkan peran seperti itu. Waktu perlahan berlalu. Satu demi satu pertaruhan berlalu. Ada kemenangan dan kekalahan. Pemenangnya memiliki ekspresi bahagia, sedangkan yang kalah memiliki ekspresi putus asa. Lin Xuan juga memperhatikan sesuatu. Di arena pertarungan, semakin tinggi budidaya seseorang, semakin tinggi pula taruhannya. Demikian pula, semakin tinggi taruhan seseorang, semakin tinggi pula level yang bisa mereka lompati. Pantas saja Zhang Ran mengatakan bahwa reputasi para murid cabang Zewu telah hancur di arena pertarungan Yuan Wu ini. Masing-masing murid cabang Zewu adalah seorang jenius. Bakatnya sangat tinggi. Selain itu, seni bela diri yang ia kembangkan juga tidak lemah. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Dia secara alami sangat cocok untuk arena pertarungan, dan dia juga bisa menghasilkan banyak uang. Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali atau 2 kali, tapi itu sama untuk setiap murid. Setelah beberapa kali mencoba, reputasinya akan hancur. Lin Xuan juga mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia menonton beberapa pertandingan judi lagi. Lin Xuan kurang lebih memahami aturan arena pertarungan. Saat ini, di arena terdekat, hasil pertarungan keduanya telah diputuskan. Setelah itu, keduanya meninggalkan arena tanpa ada yang menjaganya. Dan kemudian seorang pemuda berpakaian hitam melompat ke arena. Basis budidayanya juga tidak tinggi, tahap transformasi kristal level 1. Dengan senyuman di wajahnya, pemuda berbaju hitam itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas. Saya Ji Yu Cheng dari jalur utama Heavy Water, dan saya di sini untuk mempertahankan arena. Taruhanku adalah 2000 batu roh kelas menengah. Siapapun yang berada di bawah tahap transformasi pertengahan kristal dapat melawanku. Kata-katanya terbungkus dalam gelombang suara yang bergulir saat menyebar ke segala arah. 2000 batu roh tingkat menengah sudah cukup banyak untuk seniman bela diri tingkat menengah pada tahap awal alam transformasi kristal. Ketika para penggarap di sekitarnya mendengar ini, mereka semua menjadi gelisah.
Kalian berdua, aku akan pergi dan mencobanya dulu. Lin Xuan menyapa Murong Xingyu dan yang lainnya sebelum terbang ke udara. Dalam sekejap mata, sebelum kultivator bela diri lainnya bisa bergerak, Lin Xuan sudah tiba di arena kelima. Lin Xuan. Lin Xuan mengumumkan namanya. Namun, dia tidak mengumumkan cabang Zewu miliknya. Pertama, itu tidak diperlukan. Kedua, ini bukan waktu yang tepat. Ji Yucheng juga melihat ke arah Lin Xuan. Meskipun budidaya Lin Xuan belum mencapai tahap transformasi kristal dan hanya berada di puncak tahap laut elemental dengan ekspresi acuh tak acuh, dia tidak berani meremehkannya. Ini karena ini adalah sekte roh elemental dari kekuatan tingkat tuan. Terlalu banyak orang jenius yang tidak bisa dihitung. Ada banyak orang yang bisa mengalahkan tahap transformasi kristal dengan budidaya tahap elemental laut. Dia tidak yakin apakah orang ini adalah tipe jenius yang bisa bertarung di atas levelnya. Jadi dia tentu saja tidak berani menjadi sombong. Beberapa seniman bela diri menoleh untuk melihat. Namun, wajah Lin Xuan sangat asing, menyebabkan banyak kultivator bela diri curiga. Jika dia adalah seorang murid yang sering berkeliaran di sekitar arena pertarungan Yuanwu, mereka pasti tidak asing lagi dengannya. Kemungkinan besar dia jarang datang ke sini, atau mungkin ini pertama kalinya dia datang ke sini. Akibatnya, semua pembudidaya tidak lagi memiliki harapan yang tinggi terhadap Lin Xuan. Namun, sangat disayangkan hal ini justru mengejutkan mereka semua. Di pojok alun-alun tidak jauh dari arena kelima. Adik junior Murong, menurutmu siapa yang akan memenangkan taruhan ini? Tatapan Zhang Hongyan tertuju pada arena kelima saat dia bertanya pada Murong Xingyu pada saat yang sama.